Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di penghujung bulan Sya'ban dan insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kepada kita usia untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini, memberikan kepada kita kesehatan dan memberikan kepada kita taufik, sehingga dengan petunjuk Allah, dengan taufik dari Allah, kita bukan hanya memasuki bulan Ramadan secara waktu dan usia, tetapi juga bisa beramal soleh di dalamnya. Karena betapa banyak orang yang Allah berikan nikmat usia, tetapi karena dia tidak mengambil petunjuk dan taufik dari Allah, maka dia melewati Ramadan sebagai orang-orang yang merugi dan sia-sia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dan berkah kepada Masjid As-Salam Wika Balikpapan ini yang sedang memperingati hari jadi atau hari lahirnya yang ke-15 ya. Masya Allah, sudah 15 tahun. Dan salah satu di antara doa yang saya juga sempat sampaikan melalui video ucapan adalah semoga Masjid As-Salam Wika ini menjadi madrasah bagi para pemuda. Amin. Karena selain sebagai tempat ibadah, maka masjid itu juga sebagai tempat tarbiyah. Masjid Nabawi selain dilakukan di dalamnya ibadah-ibadah ritual, maka Nabi SAW juga mendidik atau mentarbiyah para sahabat di dalam masjid tersebut, sehingga melahirkan generasi terbaik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang Nabi sebutkan di dalam hadis khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup di zamanku. Dan menjadi generasi terbaik yang dicetak oleh Nabi SAW itu tidak muncul serta-merta, tetapi dia muncul dari sebuah proses. Dia muncul dari sebuah rahim. Generasi terbaik itu seperti bayi, punya rahim, kemudian punya orang tua. Rahimnya generasi adalah madrasah, rahimnya generasi adalah masjid. Sedangkan yang mendidik mereka atau orang tua yang membesarkan mereka adalah para ulama atau para dai. Sehingga generasi muda yang dekat dengan masjid lalu dididik oleh para ulama, itulah generasi yang akan lahir dari rahim peradaban, dididik oleh para pendidik ataupun oleh orang-orang yang akan membangun fondasi peradaban, yaitu para ulama. Itu terjadi baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Kalau kepada perempuan, salah satu kisah yang paling fenomenal di dalam Al-Quran, bagaimana seorang perempuan yang solihah, yang terjaga, yang hafizah, yang qanitah, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lahir dari
rahim peradaban masjid bersama ulama yang ada di dalamnya. Siapakah beliau? Sayyidah Maryam radhiyallahu anha. Kita tahu bahwa Sayyidah Maryam adalah perempuan pertama dari generasi Bani Israel di zamannya yang mendobrak budaya ataupun tradisi orang-orang Bani Israel, di mana perempuan tidak boleh masuk ke dalam masjid atau tidak boleh masuk ke dalam ma'bad, tempat ibadah. Orang-orang Bani Israel itu membedakan antara laki-laki dengan perempuan dalam urusan kebaikan, bukan membedakan dalam fikih. Sedangkan Allah membedakannya dalam fikih tetapi tidak dibedakan dalam kebaikan. Ketika Allah memberikan kesempatan laki-laki mendapatkan kebaikan yaitu ilmu, Allah juga memberikan kesempatan bagi perempuan mendapatkan hal yang sama. Walaupun secara fikih walaysa dzakaru kal untha, tidaklah sama laki-laki dengan perempuan dalam urusan fikih. Tapi mereka sama dalam urusan hak untuk mendapatkan kebaikan. Makanya Sayyidah Maryam Allah takdirkan untuk datang ke Masjid Al-Aqsa, kemudian meminta izin kepada Nabiullah Zakaria dan ingin tinggal di Masjidil Aqsa. Hebohlah dunia persilatannya orang-orang Bani Israel pada masa itu, orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan bagaimana mungkin kita membiarkan ada perempuan yang tinggal di Masjidil Aqsa, sementara selama ini masjid ini hanya untuk laki-laki. Kemudian Allah berfirman, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kemudian Allah menerima Maryam itu dengan penerimaan yang baik, karena masjid ini rumah Allah. Kalau Allah menerima, kenapa manusia menolak? Kalau Allah saja membukakan pintunya, kenapa manusia menutup pintu itu? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah Tuhannya menerima kedatangan Maryam dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan, dan Allah pun menumbuhkan Maryam di dalam masjid itu dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan dia diasuh oleh Nabiullah Zakaria alaihi salam. Kullama dakhala 'alaiha al-mihrab, ketika Zakaria masuk kepada Sayyidah Maryam di dalam mihrabnya Sayyidah Maryam. Beliau punya mihrab sendiri di pojok masjid, sehingga ada hijab antara beliau dengan laki-laki. Suatu saat Zakaria masuk ke mihrabnya Sayyidah Maryam, dan Maryam waktu itu masih berusia anak-anak, di bawah 15 tahun. Masih anak-anak SD kalau zaman sekarang, tapi sudah menjadi ahli ibadah, sudah mulai nyantri, sudah mulai mondok di Masjidil Aqsa, dididik oleh seorang kiai yang hebat yaitu Nabiullah Zakaria alaihissalam. Kemudian tiba-tiba Zakaria mendapati di sisi Maryam yang sedang beribadah ada makanan lain yang bukan makanan yang diberikan oleh Zakaria. Padahal kafalah Zakaria, Zakaria yang memberikan makanan selama ini. Tiba-tiba kok ada makanan lain. Maka Zakaria bertanya, "Anna laki hadza ya Maryam?" Dari mana kamu dapatkan makanan ini wahai Maryam? Sayyidah Maryam menjawab dengan penuh keyakinan dan kebahagiaan, "Huwa min indillah." Makanan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari pasar, bukan dari Zakaria, huwa min indillah, dia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengirim dari surga. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Zakaria sangat kagum kepada Sayyidah Maryam. Di saat itulah, di sanalah Zakaria kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, beri aku keturunan seperti ini. Ya Allah, beri aku anak-anak seperti ini, yang solih solihah seperti Sayyidah Maryam. Maka kemudian Allah menerima doa Zakaria. Allah berfirman, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya, dan seterusnya. Ini ada di surat Ali Imran, ada di surat Maryam. Sehingga setelah Sayyidina Zakaria berdoa meminta keturunan karena merasa sangat kagum kepada Maryam,
Allah anugerahkan kepada Zakaria anak laki-laki yang Allah sendiri memberinya nama langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Google. Siapa namanya? Yahya. Sehingga ketika saya punya anak laki-laki pertama, saya tidak ragu untuk memberinya nama di antara nama-nama yang baik. Ada nama Abdullah, Abdurrahman, ada nama Muhammad, Ahmad, ada nama para anbiya. Dan saya suka dengan kisah Nabiullah Yahya, sehingga saya memberi nama anak saya yang pertama yang laki-laki Yahya. Sehingga sebetulnya saya juga bisa dipanggil Abu Yahya. Cuman karena udah ada Ustadz Abu Yahya juga, daripada rancu, ya udahlah Hanan aja. Artinya Yahya itu nama dari Allah, sehingga saya merasa ini nama yang sangat indah, nama yang sangat mulia. Yahya itu mirip dengan Amru, artinya bahagia. Sehingga Yahya kecil pun tumbuh seperti Sayyidah Maryam, tumbuhnya di dalam masjid. Kemudian dia menjadi anak yang wassalamun alaih yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dia mendapatkan kebaikan hari ketika dia lahir, hari ketika dia wafat, hari ketika dia kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tumbuh dari masjid, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada tempat bagi mereka untuk bertumbuh lebih baik daripada mereka tumbuh di masjid. Selama masjid itu menjadi madrasah bagi anak-anak kaum muslimin. Tapi kalau masjid membatasi dirinya hanya untuk menjadi tempat ibadah ritual, maka mereka akan kesulitan tumbuh dengan pertumbuhan yang tadi saya sampaikan. Itu juga yang dialami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Itu yang terjadi kepada Hasan dan Husain. Itu yang terjadi kepada Zaid bin Thabit. Itu yang terjadi kepada Abdullah ibnu Abbas. Ini semuanya nama-nama anak-anak kecil dan anak-anak remaja di zaman Nabi. Mereka tumbuh dalam tarbiyah Nabi SAW yang terpusat di masjid. Kata Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas dalam sebuah perjalanan mereka berdua, ya gulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, wa'lam anna an-nas law ijtama'u ala ay yadurruk lan yadurruka illa bima kataballahu alaik, dan seterusnya. Sehingga Sayyidina Abdullah ibnu Abbas mendapatkan tarbiyah tauhid, tarbiyah akidah langsung dari Rasulullah SAW. Dan itulah yang diajarkan kepada anak-anak kita di masjid. Ajarkan kepada mereka akidah, ajarkan kepada mereka fikih dan ibadah, ajarkan kepada mereka suluk. 3. Iman, Islam, ihsan. Iman artinya akidah. Ajarkan kepada mereka sifat-sifat Allah, ajarkan kepada mereka rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, tetapi tidak dipilah-pilah, tidak dipisah-pisah, jadi satu kesatuan sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajarkan kepada mereka nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaullahil Husna. Ajarkan kepada mereka kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, Al-Mulk, Ar-Rahman, ayat-ayat tentang kebesaran Allah, Al-Ikhlas, ayat kursi. Ajarkan akidah sehingga sejak kecil mereka menghafal sifat-sifat Allah, menghafal yang mustahil bagi Allah, memahami apa yang jaiz bagi Allah, memahami apa yang wajib bagi Allah, punya benteng akidah. Mereka memahami kebesaran Allah, bagaimana Allah menciptakan mereka, memelihara mereka, menjaga mereka, seperti hadis ihfazillah yahfazka. Itulah yang membangun mental mereka, mental akidah, bukan mental karena confidence-nya mereka terhadap diri mereka atau percaya diri, tetapi lebih tinggi daripada percaya diri, percaya Allah. Ada kalanya percaya diri itu membuat kita rapuh ketika kita merasa tidak punya harapan, tidak punya kesempatan, tetapi selama kita percaya Allah, maka tidak akan pernah berputus asa. Akidah, ajarkan fikih ibadah sebagaimana yang diajarkan Nabi kepada anak-anak kecil di zaman sahabat. Mereka diajarkan tentang tata cara sholatnya, tentang cara wudhunya, cara puasanya, baca Qur'annya dan seterusnya. Sampai kemudian ajarkan mereka akhlak atau suluk. Sebagaimana Nabi mengajarkan mereka juga tentang cara makannya,
Ada anak kecil yang ketika makan dia lupa membaca bismillah, kemudian Nabi mengajarkannya makan dengan tangan kanan. Kalau bisa duduk, walaupun sebetulnya tidak haram berdiri. Karena Abdullah ibnu Abbas pernah meriwayatkan kami makan berdiri di zaman Nabi, tetapi kalau ada tempat duduk lebih baik duduk. Sehingga para ulama menyimpulkan duduk lebih baik, tetapi berdiri boleh. Bukan berdiri artinya haram, tetapi duduk lebih baik. Beda dengan di kita, kalau di zaman Nabi di Arab makannya mungkin roti, korma. Di kita makannya nasi padang. Susah kalau berdiri. Harus duduk. Artinya masjid adalah madrasah bagi para pemuda untuk mereka ambataha nabatan hasanan, supaya mereka tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Harus ada ulama yang mendidik di situ. Hanya saja hari ini kita menyaksikan masjid kita tidak semuanya punya awareness tentang peran yang penting ini. Padahal masjid adalah pilarnya peradaban, rahimnya peradaban. Tetapi tidak banyak masjid atau masih ada masjid yang belum sadar tentang pentingnya peran ini. Sehingga banyak dari masjid itu hanya memikirkan bagaimana menjalankan rutinitas sholat 5 waktu dalam sehari, sholat Jumat dalam sepekan, kemudian nanti masuk dalam agenda Ramadan setahun sekali. Tidak ada pembinaan dari masjid yang sustain, yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, karena sudah diambil alih oleh madrasah. Sehingga seolah-olah terpisahlah antara masjid dengan sekolah. Lalu apakah kita perlu mengembalikan peran sekolah di masjid? Perlu, karena ada banyak sekali materi Islam yang tidak sempat diajarkan di sekolah. Apalagi sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah yang memang bukan sekolah agama, bukan sekolah Islam, bukan sekolah pondok. Maka ambillah peran itu oleh masjid. Berapa yang masuk ke pondok pesantren di antara pemuda muslimin hari ini? Sedikit. Walaupun jumlah satu pesantren itu ada 10.000 santri, 15.000 santri. Tapi apakah 15.000 santri itu angka yang besar untuk populasi kaum muslimin di Indonesia? Kecil. Yang masuk pesantren sebutlah 15.000 santri. Sedangkan yang di luar pesantren, yang nonton konser, yang ke mall, yang di tempat-tempat nongkrong, jumlahnya lebih banyak. Yang install atau ngedownload TikTok itu lebih besar daripada yang masuk ke pesantren. Artinya apa? Ada banyak pemuda Islam yang tidak mampu mengakses ilmu keislaman di pondok pesantren, dan mereka membutuhkan peran masjid sebagai madrasah bagi mereka. Disitulah marketnya masjid. Jadi masjid bukan kompetitornya pondok pesantren. Masjid bukan kompetitornya madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Masjid bukan kompetitornya universitas Islam. Tetapi masjid berfokus kepada market ataupun objek anak muda, objek kaum muslimin, anak-anak orang Islam yang mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengakses ilmu agama sebaik di pesantren dan di tempat-tempat lembaga Islam. Disitulah peran masjid. Bagaimana polanya? Polanya semuanya punya improvisasi yang berbeda-beda satu dengan lain. Tetapi value-nya atau nilainya sama. Ada tarbiyah akidah, ada tarbiyah ibadah ataupun syariah, dan ada tarbiyah suluk ataupun akhlak. Sehingga semua masjid kita berharap menjadi madrasah. Sehingga bagi anak-anak muda yang sekolahnya umum, pulangnya sore, maka maghrib, walaupun cuma dari maghrib sampai isya, ketika dilakukan rutin, dan harusnya orang tua kaum muslimin memiliki antusias yang sama untuk mengajak anaknya ke masjid, seperti mereka mengajak anaknya ke tempat-tempat les beberapa mata pelajaran yang lain. Kita ngajak anak kita les renang, les musik, les pelajaran sekolah, apalagi menjelang ujian nasional kalau masih ada ujian nasional dan seterusnya. Tetapi hari ini sedikit sekali dari orang tua yang masih sadar tentang mengajak anak-anaknya ke masjid. Apakah salah orang tua? Tidak sepenuhnya salah orang tua. Kadang di masjidnya tidak ada materi dan program yang mereka butuhkan. Karena masjid berjalan secara kultural saja. Biasanya yang namanya masjid, ada yang namanya TPA.
Tetapi bagaimana mengelola TPA tidak diperhatikan dengan baik. Dimulai dari bagaimana mendidik gurunya dulu. Karena madrasah salah satu kunci keberhasilannya adalah siapa gurunya, siapa ustadznya, siapa pendidiknya. Sehingga ketika Allah bicara madrasahnya Maryam, maka Allah bicara wa kaffalaha Zakaria, yang mendidik Maryam itu adalah Zakaria. Allah tidak menyerahkan Maryam dididik oleh seorang laki-laki Bani Israel atau perempuan Bani Israel biasa, tapi diserahkan kepada yang paling luar biasa di antara mereka di zaman itu, yaitu Nabiullah Zakaria. Bagaimana cara kita mengupgrade kapasitas para pendidik-pendidik kita yang ada di masjid? Selain di-upgrade, apakah kita memperhatikan kesejahteraan mereka? Apakah kita anggap bahwa standar umum yang namanya ngajar di madrasah itu tidak seperti mengajar di lembaga-lembaga kursus? Ini sekalian sebuah masukan dan sebuah kritikan, bukan untuk Masjid As-Salam, tapi karena ini live buat semua masjid yang menyaksikan. Betapa banyak masjid yang ketika membuat program-program pendidikan, mereka tidak memperhatikan hal ini dan dianggap sepele. Selalu mengedepankan kalimat-kalimat voluntary, misalnya ikhlas. Kemudian ini adalah bukan yang komersil, ini sosial, siswa-siswa juga tidak bayar dan seterusnya. Kewajiban dari yayasan, kewajiban dari kemakmuran masjid, DKM adalah memikirkan itu sebagai mereka yang menjadi lembaga atau mereka yang menjalankan operasionalnya. Saya sedang membangun kawasan 9 hektar untuk anak muda. Saya kasih nama pesan_tren, bukan pondok pesantren. Di dalamnya ada masjid, dan insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan pertama kita akan melakukan ibadah di masjid tersebut karena baru mau jadi. Di sekitar masjid itu ada sekolah, masih dalam satu kawasan. Sekolah pertama yang saya bikin di situ 2 tahun yang lalu, sekolah SD dengan nama Sekolah Rimba Indonesia. Sekolahnya gratis full, bukan gratis katanya. Bukan gratis uang pendaftaran aja. Uang pendaftaran gratis. Uang sekolah bulanan gratis, uang pembangunan gratis, uang tahunan gratis. Gratis. Apakah untuk orang yang kurang mampu? Enggak, yang mampu pun gratis. Karena saya tidak sedang membuat sekolah untuk yang kurang mampu. Saya membuat sekolah untuk anak-anak kaum muslimin yang punya kapasitas yang layak untuk disupport. Baik yang mampu, apalagi yang kurang mampu. Ada yang datang ke sekolah jalan kaki, ada yang datang ke sekolah bawa mobil, sama gratis. Lalu ketika sekolahnya gratis, apakah gurunya di bawah standar? Enggak. Minimal di atas UMR, enggak boleh sama dengan UMR. Karena UMR aja udah minimal. Kan upah minimum kan? Jadi jangan minimum, minimal di atas UMR. Target saya harapannya bisa 3 kali lipat UMR minimal. Itu cara kita menghargai para ulama, menghargai para pendidik, karena mereka lah yang akan menentukan siapa yang lahir dari pendidikan kita untuk menjadi penerus bangsa. Indonesia bukan tentang fasilitas saja, bukan tentang pembangunan saja, tetapi tentang manusianya. Sehingga bukan hanya tentang smart city, tetapi juga smart citizen. Coba kita bayangin ketika kita memberikan smartphone kepada orang yang nggak smart, apa jadinya? Kita pakai telepon atau smartphone yang bagus-bagus, aplikasinya macam-macam, teknologinya udah canggih, tapi cuma dipakai selfie sama chat. Kenapa dia hanya memakai itu? Padahal kalau untuk cuma selfie sama chat, dia bisa membeli handphone yang harganya 2 juta, 1,5 juta. Kenapa harus beli handphone yang harganya 30 juta? Karena dia butuh beberapa teknologi canggih yang ada di dalamnya. Tapi dia nggak ngerti, berarti dia bukan smart. Apa istilahnya? Ya, smart person atau apa. Karena dia tidak menggunakan smartphone dengan sewajarnya. Begitu juga dengan sebuah kondisi masyarakat. Kita membangun smart city dengan berbagai macam fasilitas, tapi kalau citizennya tidak smart, maka akhirnya fasilitas itu hanya dipakai untuk jualan. Bangun fasilitas taman-taman, banyak pedagang-pedagang, dan kemudian sampah di mana-mana. Maka
Kata kunci dari membangunnya sebuah civilization atau hadarah smart citizen adalah para guru, para pendidik. Hargai mereka. Saya sebagai pembina dari Yayasan Pemuda Hijrah, ketika membangun pesan_trend, membuat sekolah gratis, maka saya yang harus berpikir, ibaratnya saya sebagai ayah, mereka adalah keluarga. Ayah yang berpikir mencari nafkah, gimana cara menafkahi mereka. Saya harus berpikir dari yayasan, gimana cara guru-gurunya ini punya kemampuan yang lebih baik dengan cara di-upgrade kapasitas mereka, ikut pelatihan, dibayarin. Jangan udahlah hak mereka diberikan di bawah standar, ketika ada pelatihan mereka disuruh cari sendiri dan bayar sendiri-sendiri, nggak akan pernah maju. Harus habis-habisan untuk pendidikan. Sehingga kalau ada laporan Jumat tentang masjid meraih sekian, saldo sekian, maka cobalah berpikir bagaimana menjadikan saldo itu berkah, bermanfaat, dan tidak usah irit untuk para guru. Saya paling gak irit untuk bab pendidikan. Saya selalu bilang ke kepala sekolah rimba, Miss, kalau guru-guru perlu pelatihan, misalnya harus ke Bali, karena benchmark saya salah satunya adalah International Green School yang ada di Bali. Kemudian sekarang saya mau bikin sekolah SMA dengan nama 20 Mind Sociopreneur High School, sekolah untuk para sociopreneur muda. Kemana belajarnya? Ke ASOKA, ini International Curriculum, belajar SDGs, belajar dari International atau Global Change Maker, kurikulum-kurikulum yang bagus yang ada di Finlandia, yang ada di Jepang, yang ada di New Zealand. Kalau emang perlu belajar, kalau saya belum sanggup membawa ke luar negeri, minimal belajar di dalam negeri, benchmark ke beberapa tempat. Ikut online, akhirnya mereka mendaftar ikut online Green Educator. Harganya mahal, beberapa juta, bayarin sama yayasan demi pendidikan. Investasi peradaban. Jadi jangan sampai yayasan merasa bangga dengan saldo yang besar, tetapi irit dalam penggunaan saldo itu untuk kebutuhan umat. Kita lumayan pemurah dalam hal membangun fasilitas. Masjid harus bagus, karpet harus tebal, mimbar harus jati, kubah harus yang paling bagus, lantainya marmer, bagus. Tetapi apakah kita sedermawanan itu dalam menggunakan masjid, yaitu untuk kebutuhan-kebutuhan pendidikan kaum muslimin? Nah ini, sehingga madrasah yang ada di masjid harus memikirkan kebutuhan umat. Apa yang dibutuhkan umat hari ini? Oh ternyata di luar sana anak muda lagi butuh sebuah pendidikan tentang mental. Karena hari ini anak muda Indonesia sedang dihadapkan dengan sebuah musibah besar, yaitu musibah tentang mental issue. Mungkin bagi sebagian kita ini hal yang baru, tapi ini bukan hal yang baru sebetulnya. Indonesia sedang darurat mental issue. Mulai dari stres, lalu naik menjadi depresi, lalu menjadi berbagai macam varian mental illness. Ada bipolar, ada skizo, ada banyak lagi varian-varian yang makin lama makin nambah. Yang ekspresinya macam-macam, bisa menyakiti orang lain. Dan sekarang kriminalitas tinggi sekali di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Bisa juga menyakiti diri sendiri. Kemana-mana senangnya itu memang menyakiti. Jadi menyakiti itu bagian dari kepuasan dia. Itu mental illness. Dulu ketika kita masih kecil ada unsur itu, cuman nggak parah. Kita paling nyakitin hewan. Walaupun itu nggak boleh juga sih. Nyakitin capung, ya. Nyakitin kodok. Itu sibolang-sibolang ala-ala tahun 90-an lah. Itu udah berbahaya sebetulnya, tapi alhamdulillah kita nggak keterusan. Ada yang nyakitin cicak, ada yang nyakitin, ya nyiksa, sifatnya nyiksa. Bukan, cicak memang harus dibunuh tetapi bukan menyiksa. Ada beberapa anak kecil termasuk saya waktu kecil juga kadang-kadang ada unsurnya kayak senang gitu nyiksa hewan. Itu dosa. Tapi sekarang lebih parah, menyiksa manusia. Dengan berbagai macam berita yang viral luar biasa, anak SD pulang sekolah dibacok, anak SMA pulang atau anak kampus pulang kuliah dibacok. Yang terakhir baru kejadian kemarin, anak kuliah apa anak SMA dibacok dari gerahamnya sampai lehernya, sobek dan meninggal. Siapa yang melakukan itu? Sesama pemuda. Apa alasannya? Enggak ada alasannya. Bahkan di beberapa tempat di Jawa ada istilahnya kliteh. Kliteh itu yang bukan begal, bukan ngambil harta, sekedar pengen nyakitin orang. Ini namanya mental illness.
Indonesia sedang diuji dengan musibah besar yang bernama mental issue. Apa penyebab mental illness, mental issue? Banyak, pergaulan, gadget dan seterusnya. Tetapi obatnya salah satunya adalah kuatkan akidah dan iman. Akidah dan iman ini bukan belajar teori tentang tauhid, tapi belajar iman, percaya kepada Allah. Jadi bukan hanya menghafal sifat 20, sifat 40, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan kemudian satu yang jaiz, 41. Bukan. Walaupun itu teori yang penting untuk diketahui, tetapi bukan itu inti dari belajar akidah. Inti dari belajar akidah, belajar as-siqah billah, percaya sama Allah. Dan itulah kekuatan mentalnya. Para sahabat pernah diuji dengan guncangan mental. Kapan? Pertama dalam perang Uhud, kedua dalam perang Ahzab, ketiga dalam perang Hunain. 3 kali peperangan di mana mental para sahabat diuji luar biasa. Tetapi kemudian mereka bisa lulus dalam ujian karena apa? Karena iman. Apa imannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalimat iman yang mereka ucapkan. Bilal pernah diuji dengan ujian yang berat di kota Mekah. Apa yang membuat Bilal bertahan sampai kemudian Allah berikan kepada Bilal kebaikan, yaitu pembebasan dari perbudakan. Ahadun ahad. Jadi iman adalah obat untuk mental illness. Karena iman adalah core, iman adalah akarnya. Baru nanti kemudian pohonnya adalah syariah, ibadah, ranting dan buahnya adalah akhlak. Tapi akarnya sama, iman. Masjid mengambil peran itu. Sehingga ketika anak-anak muda datang ke masjid, mereka belajar iman. Walaupun bahasanya bahasa mental. Misalnya di pesan_trend saya bikin program Forest Camp. Ini kan hanya bahasa marketing dakwah. Namanya Forest Camp. Kenapa? Segmen saya adalah anak muda main, bukan santri. Kalau santri saya akan bikin kegiatan itikaf akbar misalnya. Saya akan bikin kegiatan tabligh akbar. Tapi berhubung segmen dakwah saya bukan santri, tetapi anak muda nongkrong, anak muda gaul, anak muda main, saya harus pakai bahasa mereka. Camp. Bukan, kalau di Ramadan itu apa namanya? Mabit atau pesantren kilat. Mendengar nama pesantren aja mereka udah meriang. Makanya kita ganti dengan Forest Camp. Temanya apa? Temanya tentang isu mental. Misalnya equine therapy. Apa itu equine therapy? Sebetulnya itu semuanya sunnah Nabi. Istilahnya aja ditemukan oleh orang Barat karena kita nggak pernah meneliti. Apa itu equine therapy? Grooming, beternak. Apa yang diternakin? Yang paling baik adalah nomor 1 kuda, nomor 2 domba. Makanya Nabi SAW sangat menyukai kuda, dan Nabi mengatakan tidak ada Nabi yang diutus Allah kecuali pernah menggembala. Itu dalam istilah psikologinya disebut dengan equine therapy. Jadi sekedar mengurus ternak. Kalau di barat atau di luar negeri mereka mengurus pet, mengurus hewan, apa namanya? Ya kucing, anjing kecil yang lucu-lucu, unyu-unyu itu. Itu cara orang-orang di luar Islam mendidik anak mereka tentang tanggung jawab. Dikasihlah hewan peliharaan, kucing, dikasih anjing, supaya anak itu punya tanggung jawab. Kita kaum muslimin punya. Yang lebih dahsyat dari itu namanya apa? Menggembala. Cuman karena hari ini menggembala dianggap sesuatu yang kuno, pekerjaan orang kampung, maka akhirnya datanglah sesekali kita ke mall, bayar mahal hanya untuk ngasih makan ternak. Ya, sekarang jadi sesuatu yang mahal. Di Bandung ada namanya PVJ, mall yang lumayan gede. Di situ tuh ada semacam ternak kecil, ada kelinci, ada domba juga, isinya nggak terlalu banyak, paling 2 atau 3 ekor. Kalau mau ngasih makan hewan itu kita harus bayar. Sekali masuk 20.000, 50.000, dikasih misalnya kalau kelinci dikasih wortel, terus kita kasih makan. Artinya dulu ketika saya masih kecil, saya diamanahi oleh ibu saya, "Bang, pokoknya ayam, bebek, angsa itu mah tanggung jawab abang ya." Saya nggak dikasih kucing lucu, anggora misalnya. Saya nggak dikasih anjing yang pesek itu. Saya nggak dikasih itu. Saya dikasihnya apa? Angsa, ayam, bebek. Kebetulan karena kita orang miskin nggak punya kambing, punyanya cuman paling gede angsa. Pokoknya angsa tanggung jawab abang ya.
setiap pagi ambil telurnya, kecuali yang lagi mau bertelur yang untuk ditetasin. Kalau yang untuk dimakan abang ambil. Pagi-pagi saya ngambil telur. Saya bisa membedakan ini mana telur yang bisa digoreng, mana yang memang lagi diperam sama induknya. Jangan diambil. Nanti ngambek, nggak akan bertelur lagi. Dan emang seperti itu. Sehingga akhirnya pagi-pagi goreng telur bukan telur beli di warung, dari kandang sendiri. Mulailah kehidupan mandiri. Mulailah punya pangan sendiri. Sekarang kita di pesan _trend. Anak-anak sekolah rimba itu setiap hari mereka grooming, setiap hari mereka berkebun, nyiram, udah jadi daily life, daily activity. Setiap pagi mereka nyiram, ngurus tanaman. Kalau panen bawa pulang ke rumah, hadiah oleh-oleh buat ibunya. Kadang panen stroberi, kadang panen sayur kale. Kale itu superfood yang harga sekilonya kalau di mall itu 80.000. Organik lagi. Bawa pulang ke rumah, mama nih kale dari kebun. Kebun mana? Kebun sekolah rimba. Sekolah 9 hektar, punya stable berkuda sendiri, punya kolam renang gratis. Coba kalau yang berbayar berapa tuh bayarnya? Lumayan. Sehingga yayasannya, wah buat saya tuh terima yang banyak. Kalau bisa satu angkatan 100 orang, kenapa? 100 orang kali 40 juta, lumayan buat saya. Tapi kita membatasi hanya 16 orang. Kenapa? Kemampuan saya untuk memberikan gratis baru 16 orang. Kalau Allah kasih saya rezeki lebih, pasti saya tambah. Karena cita-cita saya minimal 100 orang. Tapi nggak mau ada yang berbayar, gratis semuanya. Kalau orang tuanya mau kontribusi silakan, saya nggak pernah minta. Saya nggak pernah bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, ini anaknya udah gratis loh ya. Coba agak peka sedikit. Enggak, saya nggak ngomong kayak gitu. Biarin aja mau mereka kontribusi silakan, nggak masalah. Ustaz memang banyak banget duitnya? Enggak juga, ya saya cari semampu saya. Apakah dengan buat usaha, apakah dengan mungkin siapa yang mau ikut support. Walaupun usaha kita belum gede-gede banget. Intinya adalah madrasah itu harus dikonsep, di-create dengan serius. Mulai dari gurunya, kemudian kurikulumnya yang terbaik. Sehingga masjid tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang mahal di luar sana. Kalau kita harus menghabiskan budget agak gede untuk tarbiyah, memang itu inti dari masjid selain ibadah. Ibadah, tarbiyah, dan muamalah. Muamalah di sini artinya kemanfaatan buat umat, social impact. Maka untuk itulah kenapa kaum muslimin berinfak di kancelan masjid untuk kebutuhan itu. Tetapi kalau masjid irit dalam bab ini, tapi sangat pemurah dalam urusan fasilitas, sedikit-sedikit renov nggak selesai-selesai terus sepanjang tahun renov. Tetapi untuk pendidikannya malah irit banget, budget atau anggarannya cuma 10%, berarti masjid ini belum punya kesadaran tentang pentingnya menjadikan masjid sebagai madrasah kaum muslimin. Coba kita belajar mengelola lagi budgeting atau anggaran pendidikan masjid. Sehingga kalau dari masjid itu lahir banyak rijal, banyak rahilah, banyak pemuda-pemuda hebat, insya Allah masjid itu akan Allah berikan kemakmuran dengan sendirinya. Ini adalah poin pertama yang saya ingin sampaikan. Semoga anak-anak muda yang ada di Balikpapan ini menjadi pemuda yang cinta masjid. Semoga Masjid As-Salam menjadi madrasah bagi kalian anak-anak muda. Kalian duduk di sini, kalian nongkrong di sini. Jadikan Masjid As-Salam masjid yang youth friendly. Apa indikator masjid youth friendly? 1, banyak colokan listrik. Itulah yang membuat kafe ramai. Karena mereka sekalian ngecas handphone. Kedua, wifi. Kalau bisa wifi-nya dengan syarat. Karena kalau misalnya free banget ya agak repot juga. Dan diaksesnya macam-macam. Kita bisa kondisikan itu tapi ada wifi. Ketiga, ada kebutuhan-kebutuhan anak muda untuk bisa nyaman nongkrong di situ. Saya dulu pernah bikin di Masjid Tengah Kota Bandung sebelum punya pesantren di gunung. Tapi masih di Bandung juga, cuman di pinggirnya. Dulu di Masjid Al-Latif namanya. Bagaimana cara mendatangkan anak muda ke masjid? Kita kerjasama dengan beberapa kafe yang ada di dekat masjid. Kebenaran karena di tengah kota ada beberapa kafe di situ. Kita bikin kerjasama. Caranya apa? Kafe setiap hari dikasih jatah untuk memberikan kopi gratis. Terserah mereka berapa. Waktu itu mereka memberikan 50 cup per hari. Kalau ada 7 kafe, maka setiap hari kita memberikan 50 cup kopi gratis kepada anak muda yang nongkrong di masjid. Jadi masjid itu jadi kayak co-working space. Tapi bukan untuk kerja, untuk belajar,
untuk dakwah, untuk proyek sosial. Anak muda yang nongkrong belajar tahsin 1 halakoh, belajar tahfiz 1 halakoh, belajar fikih 1 halakoh, kasih kopi gratis. Kalau udah lebih dari 50 maka mereka bisa bayar sendiri, beli, karena standnya dibuka di depan. Atau masjid bikin kafe di sebelahnya. Saya pernah dihujat tuh gara-gara bilang kafe di sebelah masjid. Saya nanya balik, boleh nggak di samping masjid ada kantin? Boleh. Bedanya kantin sama kafe apa? Kantin itu bahasa orang tua, kafe itu bahasa anak muda. Karena dakwah saya di anak muda, saya nggak pakai istilah kantin, saya pakai istilah kafe. Saya nggak pakai istilah warung kopi, saya pakai istilahnya kafe. Nggak harus ada live musik, yang penting kafenya sebelah masjid. Kenapa? Itulah kafe syariah. Kafe syariah itu jangan pakai label kafe syariah. Cara mensyariahkan kafe taruh aja sebelah masjid. Insya Allah orang akan sungkan untuk pacaran di situ. Lagi enak-enak pacaran, wala taqrabuz zina dari dalam masjid. Kan nggak enak. Itu jadi otomatis kafe syariah karena kondisinya terkondisikan oleh masjid. Dengan syarat kita sesuaikan seperti di Mekah Madinah. Begitu beberapa menit sebelum azan, stop dulu. Kemudian di kafe itu nanti disediakan beberapa, sebutlah kayak quote-quote yang kalau mereka baca itu buat mereka merasa lebih ingat kepada Allah atau apa. Karena tujuan mereka nongkrong di situ tuh bukan sekedar mau nongkrong, tapi juga sekedar mau bisa ketemu teman, tapi janjiannya di masjid. Besok ketemuan yuk di mana? Di Masjid As-Salam. Bukan di mana, di kafe mana misalnya. Tapi masjid di tempat nongkrong. Akhirnya Masjid Al-Latif jadi masjid gaul di Bandung pada masanya. Sebelum pandemi. Masjid gaul. Dulu di Bandung tuh udah ada masjid gaul punya tentara. Karena anak muda suka janjian di sana. Saya lupa nama masjidnya. Tapi sejak ada Al-Latif pindah nih. Masjid gaul adalah Masjid Al-Latif. Anak muda nongkrong di sana lintas komunitas. Jadi semacam sebuah platform yang mengkonektingkan potensi-potensi anak muda. Dari situlah muncul ide-ide kreatif, dari itu muncul movement-movement yang luar biasa. Mereka bergulir dengan sendirinya, bahkan nggak bisa dibatasi, luar biasa. Madrasahnya, core-nya atau platformnya ada di masjid. Dan saya berharap setiap kali ada yang bertanya tentang dan meminta masukan dari saya tentang masjid, jadikan masjid itu madrasah, itu yang paling sederhana. Tapi madrasahnya jangan yang konvensional lagi, harus di-upgrade. Karena kondisi sekarang sudah berubah. Jadi kalau istilah dulu ada window berapa, ini udah window keberapa. Kalau ada program yang keluaran tahun berapa, harus di-upgrade sesuai dengan kebutuhan 2023. Hari ini kebutuhan anak muda salah satunya adalah tentang mental issue. Dan obatnya atau healingnya ada di materi-materi akidah. Kita bikin lagi misalnya program. Dulu tuh ada namanya Giving Everyday. Apa itu Giving Everyday? Di masjid itu ada sharing. Sharingnya apa? Orang yang memiliki kapasitas mewakafkan kapasitasnya untuk masjid. Contoh, yang jago bahasa Inggris, dia ngajarin bahasa Inggris gratis di masjid. Emang boleh belajar bahasa Inggris di masjid? Sejak kapan belajar bahasa Inggris itu dianggap belajar jahiliyah? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan pakai hadis itu. Karena belajar bahasa Inggris bukan menyerupai orang kafir, bukan. Karena itu bahasa. Yang bisa bahasa Inggris bagus, ajarkan bahasa Inggris di masjid. Karena sekarang bahasa Inggris menjadi sesuatu yang penting selain bahasa Arab pastinya. Bahasa Arab tujuannya untuk memiliki referensi Islam, bukan untuk jadi TKI. Ngapain lo belajar bahasa Arab? Pengen ke Arab jadi TKI? Enggak. Biar kita bisa mengakses ilmu Islam secara direct. Tidak perlu pakai translate. Karena beda hasilnya. Sedangkan bahasa Inggris, kebutuhan sekarang banyak sekali untuk kebutuhan dengan bahasa Inggris. Artinya siapa yang punya kemampuan bahasa Arab, ajarkan bahasa Arab di masjid. Yang punya kemampuan bahasa Inggris, ajarkan bahasa Inggris di masjid. Saya bikin resort kecil di sekeliling pesantren. Jadi 9 hektar itu 6 hektarnya adalah resort untuk mendukung kebutuhan operasional yang sekolah gratis. Benchmark saya adalah Nihiwatu Foundation. Resort bintang 5 yang harga satu malamnya 20 jutaan. Itu yang punya orang Australia. Dia udah bikin resort di beberapa negara termasuk Afrika Selatan dan seterusnya. Terakhir dia bikin di Nihiwatu di Nusa Tenggara Timur ya, apa Nusa Tenggara Barat, di Nusa Tenggara. Dia punya sebuah foundation, sebuah yayasan namanya Nihiwatu Foundation. Sebelum dia bikin resort bintang 5,
dia bikin pendidikan local people. Jadi local people-nya diajarin hospitality, diajarin bahasa Inggris, sehingga setelah 2 tahun local people-nya dididik, barulah di hire menjadi staff di resort. Ini resort yang punya movement. Itulah yang jadi benchmark kita. Sehingga ketika saya bikin semacam kawasan wisata di sekeliling pesantren, saya tidak mau hiring expert, tidak mau meng-hire orang yang udah jadi. Saya didik dulu anak-anak muda, belajar hospitality, belajar farming, belajar event organizer, belajar media, belajar berbagai macam kebutuhan, belajar business management, belajar organisasi, dan seterusnya. Akhirnya kemudian mereka direkrut. Termasuk yang sekarang saya bawa ada Alan di sini bersama dengan saya. Beliau adalah koordinator community development di kawasan kita. Jadi komdevnya. Yang tadinya Alan bukan komdev, tapi pemuda hijrah yang belajar di masjid. Tapi belajar di masjid aja nggak cukup, harus di-upgrade hard skill-nya, life skill-nya, public speaking-nya. Sehingga kemudian bisa di-hire. Masjid harus seperti itu. Sehingga local people, anak-anak muda, yuk kita berbagi. Kalau di Nihiwatu itu ada program seperti ini yang bagus. Siapa yang mau menginap di Nihiwatu gratis? Semua orang mau, karena satu malamnya 20 juta. Bintang 5, ada kuda di pantai, artis-artis rata-rata nginap di sana. Ada program nginap di Nihiwatu gratis. Caranya apa? Dia harus mau mendedikasikan ilmunya mengajar local people. Datanglah dari berbagai macam negara di seluruh dunia, bule-bule datang pengen nginap di situ untuk ngajarin local people tentang banyak hal. Mulai dari ngajar bahasa, ada yang ngajarnya hospitality, ada yang ngajarnya skill-skill yang lain, kreativitas, sehingga kalau dia mau mengajar di situ sebulan atau ngajar di situ seminggu, dia dikasih diskon atau bahkan boleh menginap gratis di Nihiwatu. Artinya di sini ada banyak orang-orang hebat pastinya. Siapa yang mau giving every day di masjid? Sehingga saya daftar voluntary. Sebagai apa? Sebagai pengajar bahasa Inggris. Saya kebenaran juara olimpiade matematika. Saya kebenaran seorang hafiz Al-Quran. Saya kebenaran seorang apa? Ajarkan di masjid. Tinggal masjid memanagenya secara baik. Hari ini ada hari apa? Misalnya hari Senin adalah hari sains misalnya. Sehingga semua materi sains ada di hari Senin. Hari Jumat materi syariah. Semua materi syariah ada di hari Jumat. Dan hari-hari lain juga demikian. Hiduplah masjid. Bahkan tidak perlu mengeluarkan budget terlalu besar ketika sudah menggunakan konsep voluntary dengan bahasa misalnya giving every day. Jadi mereka juga ingin berkontribusi. Bahkan hard skill kayak cara motong rambut untuk jadi seorang hairstyler atau ya minimal potong rambut, tukang pangkas lah. Kita pernah yang tukang pangkas ngajarin cara mangkas temennya. Sehingga dia punya minimal satu skill dasar, kayak kalau nanti kepepet minimal dia buka tempat pangkas rambut, atau ngajarin skill cowok. Apa skill cowok? Minimal ganti listrik, ganti lampu kalau mati. Kalau listriknya jepret kalau orang Sunda ngomong. Jeglek. Kalau listriknya jeglek tahu gimana ngebenerin. Kalau ada yang konslet tahu ada yang gimana. Jangan selalu ngandalin tuh tukang. Kalau misalnya ban motor bocor bisa ganti sendiri, atau bisa di step temennya yang lagi bocor ban di jalan atau apa. Itu skill cowok. Jangan sampai kita sebagai cowok yang kayak gitu-gitu di rumah nggak ngerti cara nangkap tikus. Tapi by the way itu skill cowok banget loh. Karena kalau kita nggak tahu cara nangkap tikus berarti kita belum mampu menikah. Iya. Salah satu di antara syarat bisa menikah adalah mampu menangkap tikus. Masa ada kecoa istrinya loncat, suaminya lebih tinggi lagi loncat. Nah ini tidak ada skill cowoknya. Dididik di masjid. Gimana caranya Ustadz? Ya ada beberapa kayak training, ada yang modelnya short training atau short course. Sekedar hal-hal yang sifatnya, karena kita di gunung kita ada short course-nya tentang survival. Gimana kalau ketemu ular, ketemu kalajengking. Karena di tempat saya kalajengking itu segede kepiting, gede banget. Ularnya ular kobra. Gimana cara menghadapi ular, menghadapi kalajengking, gimana cara memegang ternak, mengurus ternak, semuanya dididik. Sehingga akhirnya anak-anak muda kita itu skillful. Minimal untuk life skillnya mereka. Hal-hal yang harus kita pahami, diajarin life skill itu apa? Misalnya nih, rule yang kamu harus tahu.
Contoh, jangan makan makanan terakhir atau kue terakhir kalau kamu nggak bayar. Ya, suka muncul kan tuh di TikTok. Kan kita kalau lagi ditraktir teman tuh, tinggal satu, rebutan. Kita belajar manner, table manner. Salah satu di antara table manner, jangan makan kue terakhir kalau kamu nggak bayar. Table manner yang lain, kalau manggil waitersnya jangan manggil dengan suara, tapi angkat 2 jari misalnya. Table manner itu sunnah Nabi, makan tangan kanan, ngambil yang paling dekat, jangan nyilang. Itu tidak ada table manner, bahasanya aja yang modern, padahal itu adalah adab makan. Kenapa nggak kita ambil aja dari hadis-hadis dan sunnah Nabi menjadi kajian hari ini tentang table manner? Cuma setengah jam, tetapi berarti dikasih rule-nya, oh gini ya, sehingga anak muda sopan santunnya mulai dididik, suluk, akhlak, banyak lagi. Mudah-mudahan Masjid As-Salam bisa menjadi salah satu inspirasi dan model masjid madrasah umat. Yang terakhir satu lagi tentang sebagaimana judul kita adalah persatuan pemuda, terutama dari masjid. Saya cuma ingin menyampaikan motivasi ya, semangat tentang persatuan. Ada satu hadis yang bagus tentang masalah persatuan. Ketika Nabi mengumpamakan orang beriman dalam urusan kasih sayang, dalam urusan perhatian, dalam urusan cinta, kata Nabi, mukmin itu kajasadin wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka udwun, kalau ada organ tubuh itu yang kesakitan, tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal huma, maka seluruh organ tubuh itu akan merasakan tidak bisa tidur dan panas dingin. Itu hadisnya. Maka apa pesan persatuan di dalam hadis ini? Ternyata salah satu dari makna persatuan yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah yang disebut dengan istilah conscious empathy. Bahasa sederhananya empati. Itu yang saya dapat dari kurikulum tentang Global Changemaker, Asoka dan seterusnya. Kita ajarkan di sekolah rimba, di 20 Mind, conscious empathy. Karena hari ini empati kita tuh udah berkurang, lebih besar naluri jadi konten kreator daripada empati. Sehingga ketika ada yang kecelakaan di jalan, berlomba-lomba untuk buka handphone daripada membantu korban. Itu fenomena perilaku sosial. Sehingga empati kita itu udah berkurang, diganti dengan keinginan untuk dapat like, dapat komen, dapat viral. Buat kita views lebih penting daripada empati. Sehingga lebih senang foto-fotoan atau memvideo sebuah peristiwa daripada membantu. Mungkin penting untuk bisa menjadi sebuah berita atau bisa diangkat menjadi sebuah regulasi dan seterusnya. Tapi kenapa semuanya memegang handphone sampai korban juga nggak ada yang bantuin? Berarti ada krisis empati di masyarakat kita. Karena segmen dakwah saya anak muda, berarti saya menyoroti anak mudanya. Yuk kita bangun yang namanya conscious empathy. Bahkan saking tingginya conscious empathy dalam Islam itu digambarkan dengan istilah satu tubuh. Apa itu satu tubuh? Kalau ada organ yang mengeluh, maka seluruh organ akan ikut gak bisa tidur dan panas dingin. Apa maksudnya? Ternyata persatuan itu dalam bahasa Islam disebut dengan wahdatus syu'ur. Apa arti wahdatus syu'ur? Bersatu itu bukan sekedar bersatu bareng, tetapi satu perasaan. Wahdatus syu'ur, satu perasaan. Apa maksud satu perasaan? Kalau saudara kita merasa sakit, kita ikut merasa sakit. Kalau saudara kita merasa sedih, kita ikut merasa sedih. Kalau saudara kita merasa terganggu, kita ikut merasa terganggu. Hari ini itu sudah berkurang. Kenapa? Kita tidak lagi mindfulness of others. Ini salah satu budaya Jepang. Ketika saya ke Jepang, saya coba mempelajari sosial eksperimennya orang Jepang. Ternyata Jepang itu ada satu pegangan hidup yang saya nggak hafal bahasa Jepangnya, tapi diterjemahin dalam bahasa Inggris namanya mindfulness of others. Apa itu mindfulness of others? Mikirin orang lain. Jangan mikirin diri sendiri doang gitu. Sampai kepada hal yang paling sepele. Misalnya apa? Parkir.
Kalau kita parkir kendaraan, kita mikir, ini kendaraan orang kehalang nggak nih? Itu namanya mindfulness of others. Ini kira-kira orang bisa keluar nggak ya kalau saya parkir di sini? Di Indonesia sekarang, orang punya kendaraan tapi nggak punya garasi. Dan nggak peduli dengan orang lain. Bahkan kadang-kadang udah parkirnya di depan rumah orang, persis depan gerbang. Kebenaran saya juga korbannya. Ketika saya tinggal di sebuah kawasan dulu sebelum saya pindah, saya pulang nih pakai mobil, sampai depan rumah nggak bisa masuk. Kenapa? Mobil tamu parkir persis depan gerbang dan depan pintu rumah saya. Mau nyari ini di mana tamunya? Karena tamu bukan pemilik rumah di situ. Kalau pemilik rumah saya hafal mobilnya yang mana. Ini kebetulan tamu, jadi kita harus nyari. Hujan pula. Jadi hujan-hujan saya nyari ke rumah tetangga siapa yang punya tamu. Lihat dulu di depan rumahnya ada sendal banyak nggak? Oh ini kayaknya enggak deh. Ke sana lagi enggak. Kalau yang sendal banyak diketok. Pak, yang punya mobil di depan, ya. Dia pula yang marah. Saya yang terganggu, dia yang marah-marah. Sebentar, tunggu aja. Loh kok tunggu? Hujan, saya nyari dia. Saya mau masuk nggak bisa. Anak-anak di dalam mobil. Nggak ada lagi rasa empati kepada orang lain. Dan itu hanya salah satu contoh. Dan ternyata banyak fenomena seperti ini sekarang. Sehingga ributlah tetangga. Anak muda main gitar jam 11 malam, tetangga terganggu. Apalagi bentar lagi musim Ramadan, ada sahur. Sahur bawa speaker. Lagunya, kalau dulu ketika saya masih di tempat itu, lagunya apa? Si Jablay. Sahur panggil aku si Jablay. Saya bingung nih hubungan Jablay sama sahur apa ya? Mungkin di waktu sahur Jablaynya taubat gitu ya. Jadi kayak ini fenomena yang aneh dan mereka merasa bahwa itu sesuatu yang biasa aja, nggak lagi ngerasa terganggu. Di Jepang orang mikirin banget jangan sampai ganggu orang lain, walaupun akhirnya ada sebuah efek lain yaitu individualistis, jadi nggak terlalu peduli sama orang lain, tapi juga nggak mengganggu orang lain. Nah kita bangun lagi konsep empati itu dengan apa? Wahdatus syuur. Kalau orang lain terganggu, kita harus merasa terganggu. Jadi mikirnya kayak gimana kalau saya yang kayak gitu? Termasuk bahkan dalam konsep bermajelis, kata Allah, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis. Arti berlapang-lapang apa? Arti berlapang-lapang kasih tempat untuk orang lain. Kita maju lagi biar di belakang bisa masuk. Apakah kita berpikir misalnya kalau kita naruh sendal kita nginjek sendal orang sampai segitunya? Mungkin hal sepele Ustaz, nggak usah terlalu dipikirin. Dari hal yang kecil lah kita belajar. Kita taruh sendal yang benar, jangan sampai sendal kita apalagi becek-becek ditaruh di atas sendal orang. Bisa jadi sendal orang itu mungkin sendal baru. Terus cara kita meletakkan barang, ada orang yang sholat aja nggak mindfulness of other, bawa tas ransel ditaruh di sebelah. Terus gimana cara orang membuat soft? Udah keputus satu soft gara-gara ranselnya di sebelah. Taruh tas ranselnya di depan kita. Kalau perlu di depannya jangan sampai mengganggu orang di depan kita juga, sehingga ketika dia duduk tahiyat, dia duduknya di atas ransel. Sehingga pas tahiyat dorong-dorongan yang belakang. Gak bisa gitu juga, makanya mindfulness of others. Ada empati. Maka syarat dan modal untuk persatuan mulai dulu dari empati. Rasain perasaan orang lain. Kalau saya ngomong kayak gini kira-kira tersinggung nggak? Kalau saya ngomong kayak gini kira-kira ada yang sakit hati nggak misalnya? Kalau saya bersikap kayak gini dia kira-kira gimana? Sampai nih ada adab, ini suluk ya. Ada adab di antara sahabat, kata Nabi, kalau kalian bertiga, janganlah kalian bicara hanya berdua. Saya lupa redaksi hadisnya, tapi kurang lebih maknanya seperti itu. Jadi kalau kita bertiga nih, kita dilarang bicara hanya berdua. Karena itu akan menyakiti perasaan orang yang sendiri. Udahlah jomblo, gak diajak ngobrol. Ya, ini makin sedih, makin baper. Caranya gimana? Suatu saat, kalau nggak salah, Anas bin Malik lagi duduk bersama dengan seorang temannya. Tiba-tiba datang satu orang teman lagi bilang, ya Anas boleh nggak saya ngobrol sebentar, ada hal yang penting. Kata Anas, oh ya tunggu sebentar ya. Akhirnya Anas cari orang lain, dia ajakin ke sini.
tolong temenin saya, teman saya ini ngobrol karena saya harus ngobrol sama yang ini. Segitunya sahabat coba akhlaknya. Dan itu sekarang adanya di Jepang, adanya di Swiss, adanya di Eropa. Kenapa di kita nggak ada? Mikirin banget. Ini kan dia lagi ngobrol berdua nih. Tiba-tiba datang orang ketiga ngajak dia ngobrol, ada hal yang penting. Ini nganggur dong sendiri. Akhirnya Anas nggak mau ngobrol dulu sebelum nyari orang yang keempat. Suruh nemenin dia ngobrol. Tolong temenin dia sebentar ya, karena saya harus ngobrol dengan orang ini. Sebegitunya sahabat mindfulness of others. Begitu juga tentang makan. Kan kita sering mendengar hadis tidak akan masuk surga orang yang makan tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena lapar. Kemudian ada lagi hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah falyukrim dhaifa, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Intinya awal dari persatuan itu adalah ketika kita punya perasaan yang sama, merasakan apa yang dirasakan saudara kita, ada empati, ada peduli, ada rasa yang besar tentang orang lain sehingga kita bisa menjaga perasaan orang lain. Itu awal dari persatuan. Kalau kita nggak bisa menjaga perasaan orang lain, susah membicarakan tentang persatuan. Mau apapun teorinya susah. Tapi kalau kita bisa menjaga perasaan orang lain, persatuan itu mudah. Jangan bicara tentang misalnya ya, jangan bicara tentang indahnya pernikahan di depan teman kita yang masih sendiri, apalagi baru diputusin. Aku baru tahu sekarang ya rasanya menikah itu luar biasa ya, tahu gini dari dulu menikah. Dia padahal baru diputusin atau baru bercerai. Jangan bicara di depan dia. Jangan bicara tentang harta di depan orang yang sedang kesusahan. Dia juga lagi dikejar-kejar sama debt kolektor, dia kena pinjol misalnya. Jangan flexing di depan dia dan seterusnya. Ini empati. Tapi begitu kita kehilangan empati, muncullah kecemburuan, muncullah kedengkian, muncullah perasaan sakit hati. Akhirnya ukhuwah itu hanya cerita. Persatuan cuman teori. Indonesia butuh wahdatus syu'ur tentang suku, wahdatus syu'ur tentang budaya, wahdatus syu'ur tentang mazhab dalam fikih, wahdatus syu'ur tentang ormas, wahdatus syu'ur tentang komunitas. Satu perasaan sehingga saling menjaga perasaan yang lain. Bentar lagi Ramadan, ada yang salat tarawihnya 11 rakaat, ada yang salat tarawihnya 23 rakaat. Wahdatus syu'ur, jaga perasaan. Bahkan mungkin ada di satu masjid dua versi. Pertama 11, yang 11 berhenti istirahat dulu di teras, yang 23 lanjut. Alhamdulillah bagus, saling menjaga. Yang jangan khotibnya yang justru merusak wahdatus syu'ur dengan khutbahnya menghina yang lainnya. Jaga perasaan, respect to other. Sehingga kita tidak menghakimi, no judgment, kita tidak merendahkan, kita tidak membuka aib dan seterusnya, mencari-cari kesalahan, apalagi tajassus. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan karena pasti ketemu. Namanya manusia pasti punya salah, nggak dicari aja ketemu, apalagi dicari, udah pasti ketemu itu. Sehingga kita jaga. Kalau kita nggak bisa jaga ini, maka kita nggak bisa bicara tentang persatuan. Bahkan dimulai dari keluarga kecil, adik kakak jaga perasaan. Misalnya salah satu dari saudaranya itu ada yang mungkin karena saking senang makan, mungkin berat badannya nambah. Maka jangan, kak timbang kak, minggu ini udah nimbang belum? Jangan, jaga perasaannya. Sehingga dia tidak merasa tersinggung gara-gara dia mungkin ngerasa direndahkan karena masalah fisik. Jaga perasaan teman kita, jangan dibully. Kemarin ada tuh yang bunuh diri kalau nggak salah gara-gara dibully anak yatim ya. Dibully sebagai anak yatim terus bunuh diri. Nggak punya bapak dibully. Itu mental illness. Saya pernah menangani pasien mental karena saya punya yayasan gratis juga untuk pasien mental illness. Saya punya yayasan gratis untuk pasien kanker, untuk yang kurang mampu. Nah, ada salah satu pasien kita, pasien mental yang kita sedang terapi lewat para psikiater, psikolog Islam, para dokter. Dia itu udah setahun nggak keluar dari kamar, nggak mandi, dipasung sama orang tuanya. Penyebabnya apa coba? Dibully di sekolah. Hanya gara-gara dibully di sekolah, akhirnya dia stres, akhirnya nggak mau sekolah, sama orang tuanya dianggap ODGJ, dianggap orang gila.
takut lari kemana-mana, akhirnya dipasung. Makin dipasung makin dia stres, makin dia benar-benar jadi kelainan gangguan jiwa. Setahun nggak mandi. Ada lagi satu pasien kita dibully sama tetangga sehingga dipasung udah lebih dari 3 tahun. Maaf, saking parahnya sampai dia makan kotorannya sendiri, udah nggak manusia lagi. Saking udah benar-benar jadi gangguan jiwa gara-gara dipasung sama orang tuanya. Kita ambil dari kampung-kampung, dari gang-gang kita ambil, membujuk orang tuanya juga nggak mudah karena mereka juga nggak ngerti. Lalu dibawa ke kita didik, kita terapi. Alhamdulillah setelah 6 bulan terapi, setahun terapi, 2023 kemarin 17 Agustus, di antara pasien mental kita yang udah hampir survive bisa menjadi paskibra, mengibarkan bendera merah putih dalam upacara bendera pada 17 Agustus 2022. Pasien mental issue, mental illness. Itu realitas di masyarakat. Gara-gara apa teman-teman? Gara-gara nggak empati. Makanya di sekolah rimba kita ajarin yang namanya materi conscious empathy. Salah satunya apa? Kalau ada siswa sekolah rimba yang sakit, guru akan ngasih tahu ke siswa yang lain. Misalnya Yahya nih, anak saya sakit. Anak rimba Yahya, mereka manggilnya si Abang. Si Abang lagi sakit. Yuk kita doain yuk. Akhirnya semuanya doa. Itu belajar empati tuh. Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa dan seterusnya. Sekalian belajar fikih dan doa sakit. Kalau Yahya sakitnya lama sampai seminggu, ditelepon sama gurunya. Bisa loudspeaker, bisa video call. Siswa-siswa teman-temannya semuanya ngumpul, ngasih semangat. Yahya semangat ya, kita kangen kapan sekolah dan seterusnya. Conscious empathy. Begitu Yahya masuk sekolah, pernah Yahya tuh sakit seminggu. Pas dia masuk sekolah, semuanya pada peluk Yahya. Yahya. Saya ngeliat inilah pendidikan. Karena saya bikin sekolah sendiri ya, kurikulumnya saya create sendiri. Alhamdulillah jadi lebih mudah. Saya bilang ke guru-guru, nomor 1 di sekolah SD, sosial emosional. Itu materi paling penting. Sehingga bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik, bukan tentang teori hafalan, tapi sosial emosionalnya. Sehingga ketika di antara mereka ada konflik, guru menjadi penengah. Wasulhu khair, berdamai itu bagus loh, diambil dari ayat. Akhirnya mereka berdamai, diajarin cara damai. Kebenaran beberapa guru kita emang psikolog juga. Mereka ikut tes psikolog semuanya, tes psikotes semuanya, supaya kita tahu bagaimana menangani mereka. Misalnya Yahya itu feeling. Anak feeling itu kalau misalnya ditegur jangan bilang kalau kamu kayak gini nanti begini, tapi katakan kalau kamu kayak gini Baba sedih. Pakai bahasa perasaan. Jadi dia kena gitu. Di nama anak-anak sekolah rimba, di name tag mereka itu ada kode psikotesnya. Yahya feeling extrovert, berarti Yahya Ayyash FA. Ditaruh di name tag. Kenapa? Biar gurunya kalau komunikasi sama siswa tahu ini anak psikologinya apa. Sehingga berkomunikasi dengan bahasa psikologi anak. Kan gak hafal semua anak. Itu kita lakukan improvisasi kita dari dunia pendidikan. Saking seriusnya kita untuk membangun conscious empathy kepada anak-anak. Itulah pesan persatuan saya untuk anak-anak muda. Yuk kita belajar empati. Caranya mindfulness of other, wahdatus syu'ur. Mikirin perasaan orang lain sehingga kita bisa menjaganya. Maka terjagalah persatuan dan ta'liful qulub di antara kita. Mudah-mudahan kita menjadi pemuda-pemuda seperti yang digambarkan Allah di dalam surat Al-Kahfi. Wa rabatna ala qulubihim, kami ikat hati-hati mereka, yaitu rabitatul qulub, dengan cara menjaga perasaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. 2 poin tentang yang pertama masjid menjadi madrasah umat, dan yang kedua menjaga perasaan sebagai modal persatuan. Sehingga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi luar biasa, masya Allah, apa yang sudah beliau sampaikan sangat menginspirasi dan bisa menjadikan motivasi tersendiri buat kita semua. Rasanya kami yang sudah 50 tahun jadi 25 tahun kalau mendengar tausiah dari Ustaz, insya Allah. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat durasi yang sudah cukup panjang, mungkin sesi tanya jawab hanya kami siapkan satu saja. Dan Afwan Ustaz, mohon kesediaan antum untuk
memberikan satu pertanyaan, nanti yang bisa menjawab mendapatkan door prize dari panitia. Jadi kita hanya membuka satu kesempatan pertanyaan dari Ustaz Nataki, nanti jamaah yang bisa menjawab akan mendapatkan door prize dari panitia. Pada Ustaz Nataki. Jadi yang nanya saya ya? Iya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim kepada Ustaz yang memberikan kesempatan kepada jamaah. Kita 2 pertanyaan saja dari jamaah. Ustaz yang bisa milih ini sepertinya. Jangan saya deh. Ketua DKM. Ya. Mungkin kita pilih yang muda Ustaz ya, karena ini lebih kepada anak muda sepertinya. Yang depan ini, yang depan Ustaz ya. Silakan. Yang mencatat dari tadi Ustaz ini perhatikan ini. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit Ustaz yang ingin saya tanyakan. Tadi Ustaz menyampaikan banyak hal tentang masjid. Pertanyaan saya adalah gimana sih tips mungkin untuk anak muda khususnya supaya bisa jadi anak muda yang produktif tapi tetap soleh gitu. Tetap soleh. Tetap kayak gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Baik, sepertinya kurang adil Ustaz kalau ini kebetulan ada anak-anak remaja putri juga mungkin yang bisa kita beri kesempatan untuk bertanya. Silakan kepada anak-anak putri kita, remaja putri kita yang ingin bertanya. Tolong panitia, yang paling ujung sebelah kiri ya, sebelah kiri. Tolong panitia bisa memberikan mic-nya. Iya, silakan. Mic-nya silakan. Sebentar, masih belum kurang jelas. Boleh lebih keras lagi suaranya? Ini sepertinya yang bertanya beda lagi ya. Yang pengen mic duluan seperti Oh iya, baik. Saya jawab 2 pertanyaan sekaligus ya. Yang pertama dari siapa tadi? Lukman. Tentang bagaimana cara menjadi pemuda yang lebih produktif dan tetap on the track. Menjadi produktif dan soleh itu bukan 2 hal yang berbeda yang kita perlu tahu. Karena justru orang yang soleh itu sangat produktif. Salah satu hadis yang paling gampang kita sering dengar adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Artinya orang yang paling baik, yang paling soleh adalah yang paling social impact-nya kerasa, yang paling helpful buat orang lain. Berarti yang perlu kita terjemahkannya sekarang adalah apakah kesolehan saya sudah impactful? Sesederhana itu. Karena kalau kita terjemahkan soleh itu hanya menjaga diri, menjaga mata, menjaga sholat, menjaga ibadah, itu hanya untuk diri kita sendiri, dan itu sesuatu yang perlu juga tetap kita evaluasi. Tapi sekarang kita upgrade lagi, apakah solehnya saya sudah menjadi impactful, sudah menjadi berdampak untuk orang lain? Misalnya
saya kok sholatnya cuma ke masjid, saya pengennya sholatnya selain ke masjid bermanfaat untuk orang lain, gimana caranya? Ya udah, di masjid saya pengen ikut terlibat dalam program. Kalau saya nggak bisa bikin program sendiri, misalnya di masjid ada program apa? Hari Jumat bersih-bersih masjid, saya terlibat jadi volunteer, pengen bersih-bersih masjid untuk sholat Jumat, sehingga siapapun yang nyaman sholat di masjid itu saya dapat pahalanya. Hari Jumat ada pembagian misalnya sembako gratis, saya terlibat. Saya bisa ngasih sembako, saya juga bisa menjadi panitianya dan seterusnya. Atau bikin program sendiri, misalnya saya pengen ngajarin tadi tuh, ngajarin tahsin, saya pengen ngajarin bahasa Inggris, saya pengen ngajarin eksak di masjid, sehingga ada semacam kursus buat adik-adik kecil, anak-anak SD, SMP, saya bisa ngajarin mereka, kebenaran saya juga ngerti misalnya. Itu bagian dari anfa'uhum linnas. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Maka menjadi orang yang produktif dan soleh bukan dua hal yang berbeda, sehingga kita kadang-kadang harus menimbang mana dulu, tapi menjadi satu kesatuan. Semakin soleh harusnya semakin bermanfaat. Apalagi di dalam Islam, hadis-hadis tentang akhlak seringkali dikaitkan dengan ibadah dan iman. Contoh sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Berarti sholat ibadah harus menjadi sebuah perilaku yang lebih baik. Begitu juga tentang masalah akhlak tamu dan tetangga tadi, ada fiqhul jiwar, hukukul jiwar, hak-haknya tetangga. Kalau bahasa ininya neighborhood. Apa hadisnya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah atau falyuhsin ila jari. Siapa yang beriman maka hendaklah dia memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga. Berarti kesolihan harus berbanding lurus dengan berdampak kepada masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau ini adalah frame berpikir kita, insya Allah akan menjadi satu kesatuan. Yang kedua adalah gimana cara kita wahdatus syu'ur dalam urusan saling menasihati. Mungkin kurang lebih tema pertanyaannya itu. Gimana cara kita wahdatus syu'ur, mindfulness of others dalam konteks menasihati. Ada nggak contoh Nabi? Ada. Suatu saat Nabi pernah menasihati sahabat tentang kesalahan mereka. Satu orang sahabat melakukan kesalahan, maka Nabi menasihatinya. Caranya gimana? Nabi tidak menasihati dia di depan umum. Satu. Kalau Nabi menasihati dia di depan umum, maka Nabi menasihatinya secara umum, tidak kepada dia ditujukannya. Nabi berdiri di atas mimbar, kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya ini yang benar, ini yang salah, harusnya seperti ini, bukan seperti ini. Tapi Nabi tidak menunjukkan satu orang, sehingga Nabi tetap menjaga perasaannya. Atau private, hanya dengan orang itu saja, tidak di depan orang lain. Itu adalah wahdatus syu'ur, tanpa meninggalkan sisi watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Menjaga perasaannya dengan tidak di depan orang lain, apalagi memarahinya, apalagi di grup WA. Mending japri, jangan di grup. Mending japri, jangan di komen. Sekarang kita kadang-kadang ingin menegur dan mengkritik orang lain, tapi karena ada hidup di sosial media, gampang aja komen. Nanti komen itu menyinggung orang lain, reply. Akhirnya replaynya panjang, jadilah perdebatan di sosial media. Ini tidak wahdatus syu'ur. Kalau mau DM aja. Kalau DM-nya nggak dibuka, di komennya kita kasih tahu, Ustaz, mohon bukain DM. Atau Mas, tolong bukain DM, penting. Baru dibaca DM-nya, ternyata di sana ada nasihat, tadi salah, harusnya kayak gini yang benar dan ini yang salah, dan seterusnya. Kan baik ya, tetap menjaga perasaan, tetapi tanpa meninggalkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi lebih kepada how to-nya, how to say-nya, kondisinya, dan seterusnya. Jadi bukan berarti ketika kita ingin menasihati, kita kayak serba salah dengan, tapi nanti kalau dia tersinggung gimana? Dia tersinggung kalau kita menasihatinya satu di depan orang banyak, kedua dengan cara yang kasar dan keras. Dengan cara yang kasar dan keras. Makanya nasihati secara direct. Jangan menasihati sesuatu di atas mimbar dan ditujukan kepada seseorang. Itu juga tidak menjaga perasaan. Apalagi ditujukan kepada satu kelompok, tidak menjaga perasaan. Sampaikan aja secara general. Value-nya disampaikan. Nanti kelompok yang merasa bahwa dia ada berhubungan dengan kalimat itu, dia akan islah dirinya sendiri. Itu cara menjaga perasaan. Masih banyak cara-cara yang lain, termasuk dengan penggunaan diksi yang baik, santun dan seterusnya.
Bagaimana dengan kalau misalnya kesalahannya emang harus dibenerin di situ juga? Ada cerita lucu nih dan inspiratif. Dulu cucu Nabi Hasan dan Husain pernah melihat seorang kakek-kakek wudhu, tapi wudhunya nggak sempurna. Sehingga Hasan dan Husain musyawarah berdua, gimana ya cara kasih tahu kakek-kakek ini tanpa menyinggung perasaannya? Kasihan kalau beliau nanti malu ditegur sama anak kecil. Atau gengsi karena yang kasih tahu anak kecil. Supaya beliau berkenan, mukni, gimana caranya? Akhirnya Hasan Husain datang ke kakek-kakek bilang gini, "Kek, boleh minta tolong nggak? Apa nak? Tolong liatin wudhu kami udah benar belum? Takutnya kami masih belajar wudhunya belum benar." "Oh ya udah, silakan wudhu biar kakek lihat." Dua-duanya wudhunya sama persis seperti yang diajarkan kakek mereka Rasulullah SAW, sempurna isbahul wudhunya. Barulah kakek sadar, "Nah, nggak ada yang salah dengan wudhu kalian, wudhu kakek yang salah. Terima kasih ya sudah menegur kakek dengan cara yang sangat indah." Ini akhlaknya cucu Rasulullah SAW. Makanya belajarlah lebih banyak sirah nabawiyah. Di sana kita akan belajar banyak hal tentang akhlak, suluk dan seterusnya. Kurang lebih contohnya seperti itu. Barakallahu.